berhentilah disiplin terhadap apapun pekerjaan yang sedang kita tekuni saat ini, kecuali disiplin menjadi kata kunci yang penting dalam mencapai keberhasilan. Lebih dari itu, kita harus memahami apa yang lebih penting dari sekedar disiplin. Karena disiplin diri tidak akan tercipta dari hanya membuat jadwal, task list, dan melakukan pekerjaan satu demi satu, lalu selesai. Ada hal yang lebih penting agar disiplin menjadi tools yang akan mendrive tujuan dan keberhasilan kita nantinya. Kita semua sudah tahu, disiplin adalah kunci jaminan sukses, apapun tujuan kamu. Nggak ada yang namanya jalan memutar. Satu-satunya jalan, ya memang harus disiplin. Disiplin yang kita kenal sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, melakukan sesuatu secara konsisten, terus-menerus, teratur, dalam pekerjaan yang cenderung sama. Ini betul-betul kunci kesuksesan dan metodologi yang terbukti ampuh agar seorang menjadi master di bidang apapun. Pernah mendengar istilah 10.000 jam atau istilah repetition is mother of skill? Ya memang, pengulangan atau sering-sering latihan sebagai kunci untuk mengembangkan keahlian atau skill dalam suatu bidang tertentu. Apalagi, disiplin melakukan pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Udah, nggak ada obat, kita pasti akan menjadi master bidang yang akan kita tekuni. Masalahnya, kita ini manusia yang memiliki rasa bosan, memiliki rasa malas, kemudian, dan emosi yang tidak stabil. Belum lagi banyak distraksi yang mengganggu fokus dalam berdisiplin. Sebagai manusia, wajarlah kita memiliki rasa bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kita juga ada momen-momen benar-benar malas, mageran, dan tidak melakukan apa-apa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, tidak ada jalan memutar, tidak ada jalan pintas. Disiplin adalah satu-satunya kunci kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Sebagai manusia, kita harus adil. Ada sisi manusiawi yang perlu kita perhatikan. Jadi, disiplin versi saya adalah kita tetap berusaha konsisten melakukan hal yang sama dalam rentang waktu tertentu selama menjaga disiplin visi yang ingin kita capai. Disiplin justru menjadi efek ikutan dari hal yang lebih penting yang akan kita bahas nantinya. Maka definisi jangan disiplin memiliki makna berhentilah disiplin terhadap apapun pekerjaan yang sedang kita tekuni saat ini, kecuali kita memiliki yang pertama namanya visi dan motivasi. Visi atau motivasi yang ingin dicapai dalam hari-hari disiplin kita harus memiliki tujuan. Disiplin ini akan berakhir di mana, apa yang ingin dituju, dan disiplin aktivitas kita harus menghasilkan apa. Yang penting memiliki visi dan tujuan di setiap tindakan-tindakan kita, sehingga kita tahu disiplin kita ini untuk apa, akan berakhir seperti apa, dan kapan berhentinya. Disiplin kita harus memiliki tujuan, mulai dari tujuan besar dipecah-pecah menjadi tujuan kecil. Dari sini kita tidak akan kaget dengan tujuan besar yang bisa dicapai dengan disiplin dengan melakukan hal-hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Disiplin kecil-kecil inilah yang mengantarkan kita pada visi. Misalkan, kita sudah memiliki task list pekerjaan dan timeline aktivitas. Pastikan sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Jangan sampai rutinitas dan disiplin kita hanya angin kosong yang tidak mengantarkan diri kita kemana-mana. Amsyong sudah. Buat apa bercapek-capek disiplin, tetapi kita nggak tahu apa visi kita yang ingin dicapai. Yang kedua, pengendalian diri, khususnya emosi dan habit masa lalu. Saat memiliki disiplin, khususnya untuk kebiasaan-kebiasaan baru yang banyak godaan yang bakal datang di depannya, apalagi yang belum terbiasa dengan kebiasaan yang agak unik, yang terasa baru dan aneh buat kita. Nah, di sini pentingnya pengendalian diri dan justru tantangannya ada di awal-awal saat kita punya disiplin baru. Ada periode tertentu yang harus kita lewati. Kalau satu periode disiplin ini kita tidak selesai dan banyak tidak konsisten, bakal sulit ke depannya. Mungkin periode ini menjadi periode yang sangat kritis. Ada rasa-rasa nggak nyaman dan benar-benar sangat mengganggu dalam diri kita dengan diri kita yang lama. Akan banyak resistensi yang kita alami. Apabila kita tembus di fase-fase ini, maka fase selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri dari godaan-godaan yang dapat mengganggu disiplin baru kita. Jangan biarkan emosi yang terlalu kuat menguasai diri dan tindakan-tindakan kita dalam berdisiplin. Karena hal tersebut akan mengganggu disiplin yang sudah terbentuk. Ini yang terakhir dan yang paling sulit dalam disiplin.
Kita memulainya setengah mati di tengah-tengah banyak godaan dan harus kontrol emosi, tiba-tiba berhenti karena alasan yang tidak jelas. Ya, kita harus konsisten. Makanya, visi itu penting yang akan mengunci mimpi, pengendalian diri dan emosi menjadi pedang batin, dan konsistensi yang akan menyelesaikan itu semuanya. Konsistensi sangat penting untuk mencapai disiplin yang baik. Butuh waktu untuk bisa menjadi konsisten, menjadi habit, ya mungkin butuh 5-10 tahun. Konsistensi ini yang akan menjadi jembatan dari disiplin yang lama ke disiplin yang baru, sehingga menjadi habit kita. Tanpa konsistensi, semuanya akan sia-sia. Kita jangan disiplin kalau satu, kita tidak memiliki visi dan tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua, kita tidak mampu mengendalikan diri dan emosi, khususnya pada saat awal-awal kita memiliki disiplin. Yang ketiga, konsistensi dengan sabar untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan baru.